Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali Al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di kalam terhadap Al-Ma'ajim As-Salasah dari Tabrani rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika yujadu fi mu'jam at-Tabrani al-Kabir wal Awsati wa Musnad Abi Ya'la wal Bazzar wa ghairi dzalika min al-masanid wal ma'ajim wal fawaid wal ajza ma yatamakkanu al-mutabahhiru fi hadha asy-sya'ni min al-hukm bi sihhati katsirin minhu ba'da an-nadhari fi hali rijalihi wa salamatihi min at-ta'lil al-mufsid. Kemudian mawadhi berikutnya atau kutub berikutnya di mana kita bisa mendapatkan hadis-hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim adalah Mu'jam at-Tabrani al-Kabir wal Awsat. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana manhajiyah at-Tabrani rahimahullah dalam dua musnad ini, at-Tabrani al-Kabir wal Awsat. Ya, kalau al-Kabir itu metodologinya atau manhajiyahnya seperti al-Musnad, sementara Mu'jamul Awsat itu beliau sebutkan gharaib dari guru-guru beliau. Dan beliau tidak menyebutkan di sini al-Mu'jam as-Shaghir karena adanya atau karena kebanyakan hadis di dalamnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Bahkan sebagian ahlul ilm ada yang mengitlaqkan kaidah yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa kalau ada sebuah hadis At-Tabrani sendirian meriwayatkannya dalam as-Shaghir, maka itu adalah hadis yang dhaif. Walaupun yumkin laisa ala itlaqi, lakin hadhihi al-qaidah tadullu ala anna rutbata as-Shaghir yani fi adna al-maratib. Kemudian juga dalam Musnad Abi Ya'la dan Musnad Al-Bazzar, ya, Musnad Abu Ya'la dan Musnad Al-Bazzar. Dan selainnya dari kutubul masanid wal ma'ajim wal fawaid wal ajza. Fawaid misalnya kitab Al-Fawaid karya At-Tammam. Al-Fawaid karya At-Tammam. Dan juga al-ajza. Ajza banyak sekali, ya kan? Bagi Al-Bukhari rahimahullahu taala punya kitab Juz' Raf'il Yadain, kemudian Juz' Khalq Af'alil Ibad, kemudian ajza yang kitab yang lain yang berkenaan dengan kadang sifatnya maudhu'i, ya. Seperti misalnya juz' dalam perkara akidah tertentu, ya. Misalnya juz' tentang uluhullah masalan, atau juz' tentang sifatul yad lillah, ya, dan semacamnya. Dan istilah juz' di kalangan muhaddisin itu diitlaqkan untuk karya tulis yang tidak tebal, ya. Mereka menyebutkan bahwa karya tulis dikatakan juz' kalau tidak lebih dari 20 lembar. Karya tulis dikatakan juz' kalau tidak lebih dari 20 lembar. Wallahu alam berapa ukuran lembar ini, tapi yang jelas demikian disebutkan bahwa juz' itu ukurannya lebih tipis, tidak lebih dari 20 lembar. Ini juz'. Di mana kalau seorang mentatabbu semua ini al-ma'ajim, Mu'jamul Kubra, Mu'jamul Kabir, Al-Awsat, kemudian Musnad Abu Ya'la wal Bazzar, kemudian dia dapat ambil dari Al-Fawaid wal Ajza, ya, di mana orang al-mutabahhir yakni al-mahir, ya, fi hadza sya'n, dalam ilmu hadis ini memungkinkan bagi dirinya untuk menghukumi, ya, kebanyakan hadis-hadis dalam kitab tersebut sahih, ya, bahwa total hadis dalam Mu'jamul Kabir, Al-Awsat, Mu'jam Musnad Abu Ya'la, Al-Bazzar dan selainnya, kalau dihitung-hitung hadis sahih di dalamnya, dicek satu persatu, maka akan didapati katsir minhu ba'da an-nadhari fi hali rijalihi,
ya, setelah tentunya dicek ya keadaan perawinya wa salamatihi minat ta'lil wal mufsid. Walillahil hamdu wal minnah, ya. Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu taala telah melakukan hal ini. Ya, beliau punya juhud kabir dan punya amalan yang sangat besar dalam berkhidmat kepada kitab-kitab ini. Ya, yang disebutkan di sini, di mana beliau rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis ya dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Ya'la, ya, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar, bahkan Mu'jam Ma'ajim At-Tabrani As-Salasa, termasuk As-Saghir. Ya. Beliau kumpulkan semuanya, kemudian lihat zawaidnya kepada kutubus sihah, as-sahihain. Yang dimaksud dengan az-zawaid adalah zawaid ala kitab, maksudnya adalah hadis yang terdapat di situ yang tidak diriwayatkan oleh kitab tersebut. Jadi kalau misalnya dikatakan zawaid kutubus sunan ala as-sahihain, maka maksudnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kutubus sunan dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu makna zawaid. Nah, maka Imam Al-Haythami rahimahullahu taala, ya, beliau menulis kitab Mu'jam Majma' Az-Zawaid, ya, Majma' Az-Zawaid. Ini salah satu kitab rujukan yang penting bagi seorang yang ingin mentakhrij hadis. Ya, bagi seorang yang ingin mentakhrij al-hadis. Nah, setidaknya memudahkan. Memudahkan. Maksudnya kalau dia dapat suatu hadis, ya, ini hadis tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dia lihat ke Majma' Az-Zawaid Al-Haythami rahimahullah. Kalau di situ terdapat dalam Majma' Az-Zawaid, beliau akan isyaratkan ini diriwayatkan oleh Ahmad atau diriwayatkan oleh Al-Bazzar atau diriwayatkan oleh fulan. Dari situ baru dia merujuk ke Musnad Ahmad, baru dia merujuk ke Musnad Al-Bazzar. Sudah sampai sini? Kalau hadis tersebut tidak terdapat dalam Majma' Az-Zawaid, maka tidak perlu dicek Musnad Ahmad. Itu buang-buang waktu. Ya, Allahumma kecuali kalau ada beliau keliru di situ, ya. Tapi itu mungkin hal yang Allahu a'lam. Saya sendiri enggak tahu apakah ada yang beliau luput, ya, apakah beliau memenuhi standar yang beliau tetapkan atau tidak. Tapi yang jelas, kalau ada hadis tidak terdapat dalam Majma' Az-Zawaid, ya, tidak terdapat dalam Bukhari Muslim dan tidak terdapat dalam tidak terdapat dalam Kutubus Sittah dan tidak terdapat dalam Majma' Az-Zawaid, maka itu berarti tidak perlu dicari di Kutubus Sittah, ya, tidak perlu dicari dalam Musnad Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar dan Ma'ajim At-Tabrani. Karena apa? Majma' Az-Zawaid ini adalah ziyadat, ya, ziyadat dari kelima buku ini. Ziyadat bahkan 6 buku, ya. Beliau menyebutkan ziyadat dari 6 buku. Musnad Ahmad, kemudian Musnad Abu Ya'la, kemudian Musnad Al-Bazzar, kemudian Ma'ajim As-Salasa. Jadi 6 buku, ya. 6 hadis-hadis zawaid dan 6 buku ini terhadap Kutubus Sittah, yakni hadis-hadis yang tidak terdapat dalam Kutubus Sittah tapi terdapat dalam 6 kitab ini. Nah, ini yang tertuang dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Nah, maka ini Majma' Az-Zawaid salah satu rujukan penting dalam takhrijil hadis. Setidaknya memudahkan seorang menghemat waktu. Jangan sampai dia kalau kita mau mentakhrij hadis dalam Kutubus Sittah kan gampang, ya. Mudahlah. Apakah hadis ini terdapat dalam Kutubus Sittah atau tidak, itu hal yang istilahnya standar lah bagi seorang yang melakukan takhrij, itu jelas, mudah. Ya. Tapi ketika hadis tersebut misalnya kita sudah cari, oke lah ada dalam Kutubus Sittah, dalam Ibnu Majah masalan. Tapi cuma di Ibnu Majah. Kita mau perluas pencarian misalnya. Ya. Maka sebelum kita melangkah ke Musnad Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, Al-Ma'ajim As-Salasa, kita rujuk dulu ke Majma' Az-Zawaid. Ada atau tidak di situ? Ya. Kalau dia ada, ya, silakan rujuk ke kitab yang Al-Haythami sebutkan. Ya, tapi kalau tidak ada, ya sudah, hemat waktu, cari ke buku-buku yang lain. Setidaknya untuk 6 kitab ini, hadis ini tidak terdapat di situ berdasarkan keterangan dari Al-Haythami rahimahullahu taala. Jelas, ya? Jadi ini kitab Al-Haythami rahimahullahu taala merupakan Az-Zawaid, ya, kumpulan zawaid dari 6 kitab terhadap Kutubus Sittah. Ya, terhadap Kutub As-Sittah. 6. Summa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa yajuzu lahu al-iqdamu ala dzalik. Dan boleh bagi dia siapa dia di sini? Yani al-mutabahhir fi hadzal sya'n. Al-mahir yang sudah punya kapabilitas untuk menilai suatu hadis tersebut makbul atau mardud, boleh bagi dia al-iqdam ala dzalik. Yani boleh bagi dia untuk
melangkah maju mentasih hadis tersebut. Kalau memang rijalnya sudah oke, tidak ada ta'lil ya di dalamnya, maka dia boleh maju untuk mentasih hadis tersebut ya, yang di luar dari as-sahihain, terkhusus yang terdapat dalam 6 buku ini yang beliau bahas di sini ya. Walaupun ini tentunya berlaku untuk semua hadis-hadis di luar Bukhari Muslim. Semua hadis-hadis di luar Bukhari dan Muslim boleh bagi orang belakangan. Tentunya al-mutabahhir. Ya, al-mutabahhir fihi. Ya, boleh bagi dia untuk maju mentasih hadis di luar Bukhari Muslim, kata beliau, wa illam yanussa ala sihhatihi hafizun qablah. Walaupun tidak ada hafiz sebelumnya yang menyatakan hadis tersebut sahih, boleh bagi dirinya. Dengan catatan ini al-mutabahhir. Dan ini bukan berarti al-mubtadi'in atau al-mutawassitin dalam hal ini tidak boleh untuk terjun mengecek kesahihan atau kedhaifan hadis ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi kadarnya atau tujuannya berbeda. Kalau al-mutabahhir terjun ke situ memang sudah langsung menjatuhkan vonis berdasarkan apa yang mereka ketahui, ini sahih, ini hasan, kemudian silakan dia sebar kepada orang akan hukumnya. Dia beritahukan kepada orang akan hukum sebuah hadis. Adapun bagi tulab mubtadi'in ataupun yang masih belum sampai pada jenjang al-mahir, maka dia diperkenankan juga untuk terjun ke situ, tapi dengan tujuan untuk tadrib tentunya, latihan. Dan dia hendaknya jangan terburu-buru untuk memposting, men-share hasil hasil bahas dia, ya. Jangan terburu-buru sampai dia hadapkan kepada orang yang lebih di atasnya, ya. Dia perhadapkan bahasnya seperti ini. Nah, walaupun tentunya hal tersebut ya tetap harus didasari dengan dasar-dasar yang mumpuni. Ya, jadi dia sudah punya basic dalam mustalahul hadis, dia sudah punya muthala'ah dengan buku-buku ilal al-hadis, ya. Dia sudah punya muthala'ah dengan kutubut takhrij, ya, kitab-kitab takhrij semacam kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, atau kitabnya Zailai Nasbur Raya dan kitab-kitab yang lain, ya. Atau kalau kita mutaakhirin muasirin zaman sekarang baca takhrijatnya Syekh Albani, Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dia sudah punya sedikit malaka dalam dirinya, maka silakan dia terjun, ya, dengan tujuan untuk tadrib, bukan untuk menghukumi min qibali nafsihi, namun dia tadrib untuk melihat sejauh mana apa yang dia peroleh sejauh ini. Dan selayaknya bagi orang yang melakukan tadrib itu tidak melihat kepada hukum ulama sebelumnya, ya. Maksudnya kalau sekarang kita ingin mentakhrij suatu hadis, jangan langsung rujuk ke Syekh Albani atau Syekh Muqbil, ya. Jangan langsung rujuk ke kutubut takhrij, ya. Jangan langsung rujuk ke takhrijnya Ibnu Hajar atau Zailai dan semacamnya, ya. Jangan langsung rujuk ke situ. Kerjakan dulu sendiri, kerjakan sendiri, takhrij sendiri, ya, hukumi sendiri sesuai dengan apa yang diketahui dari qawaid. Setelah selesai, setelah dianggap fix, dia cek, setelah dia fix, baru kemudian dia perhadapkan. Kalau dia punya guru, ya perhadapkan kepada gurunya. Kalau tidak, setidaknya dia cocokkan dengan apa? Cocokkan dengan takhrijnya Ibnu Hajar. Dia bandingkan, oh begini, ada yang keliru di sini. Ini hukum saya di sini keliru, ya. Dia bandingkan, atau di kalangan muasirin lihat takhrijatnya Syekh Albani rahimahullah, bagaimana metodologi beliau dalam mentakhrij, bagaimana metodologi beliau dalam mencari hadis, bagaimana metodologi beliau dalam ketika beliau tidak menemukan hadis ini, bagaimana hasilnya, hasil akhirnya sama enggak, ya. Kalaupun hasil akhirnya sama, ya, dilihat, ditelusuri caranya dan tertib dalam membahas. Ini semua akan menanamkan malaka dalam diri talibul ilm ketika dia membandingkan tadrib yang dilakukan dengan hasil, ya, para ulama yang terdahulu. Itu akan membentuk malaka pada dirinya. Nah, yang jelas kata beliau, boleh bagi orang belakangan yang mutabahhir al-mahir fihi untuk terjun, ya, maju mentasih hadis walaupun tidak ada ulama terdahulu yang mentasih suatu mentasih hadis. Ya, dan dipahami juga kebalikannya di sini. Artinya apa? Boleh al-mutabahhir maju untuk mendhaifkan suatu hadis
yang tidak ada yang mendhaifkan hadis tersebut sebelumnya. Bila sampai sini, ya, mendhaifkan hadis tersebut sebelumnya. Karena alasan para ulama terdahulu, kan kalau kita mau bersandarkan pada tashih, artinya kita tidak boleh mentashih suatu hadis kalau tidak ada tashih dari ulama terdahulu. Nah, ini kadang juga karena hadis-hadis itu banyak, ya, hadis-hadis Nabi SAW, dan kadang saking terangnya itu hadis, mereka tidak perlu mentansis akan kesahihannya. Makanya mereka tidak mentashih ini sahih karena saking sahihnya, masalah. Ya. Demikian pula hadis dhaif, saking dhaifnya mereka tidak perlu mentansis akan kedhaifannya. Apalagi kalau hadis itu di kalangan ulama mutaqaddimin terdahulu, ya, sama-sama mereka sudah pernah tahu ini dhaif, tidak perlu dibicarakan. Ya. Bukan berarti ketika tidak ada yang mendaifkan, kemudian orang belakangan mengatakan, oh, tidak boleh didaifkan karena ini tidak ada ulama terdahulu yang mendaifkan. Tidak, karena ihtimal yang seperti tadi ada. Ya. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, muwafaqatan li Syekh Abi Zakaria Yahya An-Nawawi. Ya, ini merupakan pendapat dari yang dipilih oleh Imam Yahya Ibn Zakaria Ibn Syaraf An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, wa khilafan li Syekh Abi Amr, yakni Ibnu Shalah. Ya. Di mana mazhab Ibnu Shalah dalam hal ini adalah menutup pintu ijtihad. Menutup pintu apa? Pintu ijtihad bagi orang-orang yang datang belakangan untuk mentashih dan mentadhif suatu hadis. Ya, wasayati insyaallah taala kalam atau sedikit penggambaran dari mazhab Ibnu Shalah tentang hadis-hadis di luar Bukhari dan Muslim. Di mana kata beliau atau mazhab Ibnu Shalah dalam hal ini adalah semua hadis di luar Bukhari Muslim, ya, semua hadis di luar Bukhari Muslim, maka tidak ada orang belakangan yang boleh datang mentashih hadis di luar Bukhari Muslim kalau tidak ada ulama terdahulu yang mentansis akan kesahihannya. Beliau menutup pintu ijtihad. Ya. Beliau menutup pintu ijtihad. Dan ini, ya, disanggah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya, juga menyanggah pendapat Ibnu Shalah ini, dan yang benarnya sebagaimana apa yang dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa boleh bagi seorang untuk iqdam, ya, boleh bagi seorang untuk iqdam fit tashihi, ya, al-ahadits kharij as-sahihain idza kana mutabahhiran fihi, kalau dia punya, ya, kemapanan dalam hal tersebut. Baik, dan pendapat dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala di sini adalah pendapat yang mardud, pendapat yang mardud. Nah, dikarenakan laisa lahu salaf fi hadzal ra'i, ya, fi hadzal ar-ra'i. Beliau tidak punya pendahulu, ya, yang berpendapat dengan pendapat semacam ini. Ya, pendapat seperti ini yang menutup pintu ijtihad. Ya, dan pintu ijtihad terbuka lebar sampai hari kiamat. Kalau ijtihad dalam perkara nawazil itu terbuka lebar, maka demikian pula ijtihad dalam apa? Ya, ijtihad dalam sarana menuju kepada nawazil tersebut, yakni referensi yang digunakan, ya, oleh para ulama untuk berdalil pada nawazil tersebut berupa hadis-hadis nabawi, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa tashih dan tadhif, ini juga terbuka. Ini juga terbuka. Jelas sampai sini, ya. Maka pendapat Ibnu Shalah ini selain laisa lahu salaf fi hadzal ra'i, dan juga yukhalifu amala al-a'immah, ya, menyelisih amalan para a'immah, di mana senantiasa mereka mentashih atau mentahsin hadis yang tidak dikomentari oleh ulama terdahulu. Baik. Kemudian hanya saja di sini Ibnu Asakir rahimahullahu taala dan ini juga adalah taujih yang disampaikan oleh sebagian masyayikh, ya, yang kami dapatkan penjelasan mereka tentang kalamnya Ibnu Shalah ini, di mana mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya Ibnu Shalah tidak menginginkan untuk menutup pintu ijtihad, namun beliau hanya menjadikannya usr atau mempersempit
mempersempit ruang lingkup masalah ini, menutup pintu-pintu tasahul dalam hal ini. Ya, sehingga beliau menggunakan ibarat semacam itu. Ya, beliau menggunakan apa? Ibarat semacam itu. Ya, karena katanya ditemukan dalam sebagian tempat di mana Ibnu Salah rahimahullahu taala mentansis kesahihan suatu hadis yang tidak ditansis oleh ulama yang lain. Ya, wallahu alam, saya sendiri belum pernah mendapatkan ittilah terhadap hadis yang dimaksud, tapi demikian disebutkan oleh sebagian masyayikh bahwa Ibnu Salah sendiri diketahui beliau mentashih hadis yang tidak ditashih oleh ulama terdahulu. Itu menunjukkan bahwa yang beliau inginkan di sini bukan menutup pintu ijtihad secara mutlak, tapi beliau ingin mempersempit, menutup pintu tasahul. Ya, menutup pintu apa? Tasahul. Dan mungkin qadhiyah itu, yang tasahul itu muncul di zaman beliau Ibnu Salah rahimahullah, akan adanya orang-orang yang belum mutabahir dalam ilmu ini kemudian terjun mentashih dan mentadhif, sehingga yang muncul adalah fawdha, ya, adalah kerancuan. Nah, ketika hal tersebut tersebar, ya, kemudian dengan bisa membuka pintu-pintu keburukan yang lain. Maka wallahu alam, ya, taujih seperti ini lebih layak diarahkan kepada kalamnya kepada kalam Ibnu Salah rahimahullahu taala. Jelas ya? Lebih layak, artinya kalau ada ihtimal pada kalam ulama, ihtimal yang ahsan atau ihtimal yang hasan, maka kita bawa ke sana. Bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala di sini bukan menutup pintu, tapi at-ta'sir. Beliau ingin mempersulit agar tidak ada yang terjun ke dalamnya kecuali orang yang betul-betul mutabahhir, agar hadis ini tidak menjadi bahan permainan. Ya, ulama terdahulu tidak ada komentar terhadapnya, datang orang-orang yang belum mutabahhir kemudian mentashih seenaknya. Ya, mentashih seenaknya. Dan inilah mungkin ihtimal yang paling aula untuk kita arahkan kalamnya siapa? Kalamnya Ibnu Salah dalam hal ini. Jelas? Wallahu taala alam bisawab. Walaupun tidak tentunya kita kemudian mengingkari juga rudud yang disampaikan ulama lain, karena mereka rad kepada kalamnya Ibnu Salah. Ya, kalaupun tidak kepada makna yang diinginkan oleh Ibnu Salah, tapi zahir kalamnya Ibnu Salah menunjukkan qat'u babil ijtihad, dan itu yang layak disanggah memang. Ya, namun ihtimal atau mengarahkan kalam beliau kepada tadhiq dan taksir dalam permasalahan ini itu lebih aula, wallahu alam bisawab. Baik. Tsumma qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyinggung kitab yang lain yang kita bisa temukan di dalamnya hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Wa qad jama'a al-Hafidz Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Nah, Al-Maqdisi, ada yang membaca Maqdisi, tapi kebanyakan masyayikh membaca Al-Maqdisi yang kami dengarkan. Ya, nisbat kepada Baitul Maqdisi. Nah, fi dzalika kitaban sammahu al-Mukhtarah wa lam yutim. Ya. Kemudian kata beliau, Al-Hafidz Dhiyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala menuliskan membuat kitab tersendiri atau sebuah kitab judulnya Al-Mukhtarah. Tapi ini tidak lengkap, belum sempurna. Ya, disebutkan bahwa kitab Al-Mukhtarah ini baru dicetak sampai jilid 10. Ya. Yani baru ditulis sampai di situ dan sudah dicetak. Nah, tapi penulis rahimahullahu taala tidak menyempurnakannya terakhir sampai Musnad Ibnu Abbas. Demikian disebutkan. Kana ba'dul hufadhi min masyayikhina. Di sini di kitab saya ada hilang hurufnya. Nah. Kana ba'dul hufadhi min masyayikhina yurajjihuhu ala Mustadrakil Hakim. Kata Ibnu Katsir, ada sebagian masyayikh kami, yang dimaksud dengan masyayikh di sini disebutkan kemungkinan yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kemungkinan yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Katsir di sini. Sebagian masyayikh kami ada yang lebih mengunggulkan kitab Al-Mukhtarah ini dibandingkan Mustadrak Al-Hakim. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah hadis
Setelahnya kemudian beliau menyebutkan takhrijnya, rawahu Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi fi mukhtaratihi allati hiya asahhu min sahihil Hakim. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Al-Maqdisi Muhammad ibn Abdul Wahid dalam kitabnya Al-Mukhtarah, yang mana Mukhtarah ini lebih sahih dibandingkan sahihnya Al-Hakim, yakni Mustadrak Al-Hakim. Nah, maka ini nas dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang kemungkinan kalau yang dimaksud di sini oleh Ibnu Katsir adalah Ibnu Taimiyah, maka kemungkinan juga Ibnu Qayyim mengambil hal ini dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, ini kitab yang lain, kitab Al-Mukhtarah. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa qad takallama Syekh Abu Amr Ibnu Salahi 'ala al-Hakim fi mustadrakihi faqala wa huwa wasi'ul khatti fi syarti as-sahih mutasahilun bil qada'i bihi fal aula ay yatawassatu fi amrihi ma lam najid fihi tashihan li ghairihi min al-a'immah fa in lam yakun sahihan fa huwa hasan yuhtajju bih illa an tadhhara fihi illatun tujibu dha'fah. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Salah menyebutkan pembahasan tentang Mustadrak Al-Hakim. Apa komentarnya Ibnu Salah tentang Mustadrak? Kata beliau, Al-Hakim ini wasi'ul khafi, yakni terlalu bermudahan, terlalu luas, terlalu terlalu luas persyaratannya dalam persyaratan sahih, yakni terlalu longgar bahasanya terlalu longgar dalam mempersyaratkan hadis sahih. Mutasahilun bil qada'i bihi, yang mana karena kaidah atau syarat sahih menurut Al-Hakim atau di sisi Al-Hakim itu agak longgar, jatuhnya mutasahilun bil qada'. Akhirnya beliau mutasahil. Fal aula ay yatawassatu fi amrihi. Maka bagaimana menyikapi Al-Hakim ini, Mustadrak Al-Hakim. Ingat mazhab Ibnu Salah menurut beliau ini ala ma fahimahul a'immah Mazhab beliau adalah kalau ada hadis di luar Bukhari Muslim, maka tidak boleh disahihkan kalau tidak ada yang mentansis di karangan ulama. Nah, sekarang kitab Al-Mustadrak Al-Hakim ini kan Mustadrak Al-Sahihain. Maka menurut Al-Hakim, semua hadis di dalam Mustadrak Al-Hakim adalah apa? Sahih, kan begitu ya? Maka menurut Al-Hakim, semua hadis dalam Mustadrak itu sahih. Berarti kata Ibnu Salah, semua hadis dalam Mustadrak Al-Hakim sudah ada tansis akan kesahihannya oleh siapa? Oleh penulis kitab. Dikarenakan dia mempersyaratkan itu Al-Sahihain. Mustadrak Al-Sahihain. Berarti setiap hadis dalam Mustadrak Al-Hakim itu ditansis oleh Ibnu Al-Hakim, sudah ada tansis akan kesahihannya. Namun berhubung Al-Hakim ini mutasahil, wasi'ul khatti fi syarti sahih, maka kita katakan hadis dalam Mustadrak Al-Hakim hadis dalam Mustadrak Al-Hakim berhubung itu adalah Mustadrak Al-Sahihain, yang mana gambarannya sudah jelas bahwa Al-Hakim mentansis kesahihan hadis tersebut, maka di satu sisi sudah ada tansis dari Al-Hakim, di sisi lain dia mutasahil, maka kita ambil jalan tengah. Kata beliau, fal aula ayyutawassatu fi amri, maka yang layak bagi Al-Hakim kita pertengahan saja. Maka selama tidak ada tasih dari ulama lain terhadap hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, maka kalau dia bukan sahih, minimal dia hasan. Nah, diturunkan sedikit derajatnya karena adanya faktor tasahul. Seandainya tidak tasahul, Ibnu Salah tidak akan ragu-ragu menghukumnya apa? Sahih. Gitu. Jadi kesimpulan menurut Ibnu Salah berkenaan dengan hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim adalah hadis Al-Hakim di luar Bukhari Muslim ini tentunya, kalau ada ulama lain selain Hakim yang mentasihnya, maka dia sahih. Dia apa? Sahih. Tapi kalau tidak ada yang mentasihnya, maka minimal dia hasan. Itu pun kata beliau, illa an tadhhara fihi illatun tujibu dha'fah. Itu pun kecuali kalau ada apa? Ada illat atau muncul illat, didapatkan illat yang mengharuskan dia didhaifkan. Di sini wallahu taala alam bisawab, zahir pendapat Ibnu Salah rahimahullahu taala membedakan antara tashih dan tadhif, di mana beliau menutup pintu tashih tapi membolehkan membuka pintu tadhif.
Karena dikatakan di sini illa anta dhahara fihi illatun tujibu dha'fa. Beliau tidak mengatakan illa ayyanussa ya apa namanya, tidak, kecuali kalau ada imam terdahulu yang tansis akan kedhaifannya. Beliau tidak katakan seperti itu. Melainkan dia katakan illa anta dhahara fihi illatun tujibu dha'fa. Zahirnya menunjukkan bahwa beliau tidak menutup pintu dalam masalah tadhif, tapi beliau menutup pintu dalam masalah tashih. Wallahu alam bisawab ya tentang zahir kalam beliau ini. Dan kalaupun demikian kalau memang itu zahir kalam beliau dan mazhab beliau, maka ini semakin memperlemah apa yang beliau pegang tersebut, karena tidak ada perbedaan dalam masalah pintu tashih dan tadhif, sama-sama ijtihad. Sama-sama ijtihad. Kalau tashih ditutup, kenapa tadhif tidak? Kalau tadhif dibuka, kenapa tashih tidak? Ya wallahu alam, ini ya istilahnya kita bangun dari zahir ini, walaupun zahir ini belum tentu itu yang beliau inginkan ya, belum tentu itu mazhab beliau, tapi setidaknya ini sekedar gambaran kemungkinan. Ya, silakan mencari referensi lain tentang maksud kalam ini. Nah, bisa didapatkan dalam kitab-kitab yang lebih meluas dibandingkan ini. Wallahu alam bissawab. Baik. Jadi sikap Ibnu Salah terhadap Mustadrak Al-Hakim ini dibangun dari mazhab beliau yang tadi, dari pendapat beliau tadi, yakni menutup pintu tashih di luar Bukhari Muslim ya kalau tidak ada mutakaddimin yang mentashih. Maka kaidah ini atau mazhab beliau ini beliau terapkan dalam Mustadrak. Di mana Mustadrak sudah ada tashih, tapi di sisi lain dia tasahul, maka kita ambil pertengahan. Ya, kita ambil pertengahan, yakni semua hadis dalam Mustadrak Al-Hakim kalau tidak ada yang mentashih di dalamnya, maka minimal dia hasan. Kenapa? Namanya juga jelas, Mustadrak al-Sahihain. Jelas ya? Kata setidaknya demikian ya. Gambaran mazhab beliau rahimahullahu taala terhadap Mustadrak Al-Hakim. Dan sehubungan dengan mazhab beliau ini ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini dan kita hubungkan dengan mazhab beliau, maka mazhab beliau ini atau sikap beliau kepada Mustadrak Al-Hakim ini juga merupakan mazhab beliau kepada semua kitab-kitab di luar Bukhari Muslim. Jadi apa yang disebutkan di sini tidak hanya berlaku untuk Mustadrak Al-Hakim, tapi juga berlaku untuk kitab-kitab yang lain. Masalah Sahih Ibnu Khuzaimah itu bisa kita terapkan juga, atau konsekuensi mazhab beliau seperti itu. Sahih Ibnu Khuzaimah sudah ada tansis dari Ibnu Khuzaimahnya. Ya, tentunya selain hadis-hadis yang beliau ragukan kesahihannya kan, yang sudah kita sebutkan kemarin ketika beliau mengatakan insahal hadis, berarti ini beliau meragukan kesahihannya. Yani isyarat akan adanya dhaf di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara Sahih Ibnu Khuzaimah, berarti selain dari hadis-hadis yang beliau tansis akan kedhaifannya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, berarti semuanya sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Jelas sampai sini? Berarti apa? Sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Nah, maka hadis-hadis yang didapatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ya, yang terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, kalau ada yang mentansis dari yang lain, maka apa? Itu sahih. Itu apa? Itu sahih. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana kalau tidak ada tansis dari ulama lain? Ya ini tentunya tergantung pandangan Ibnu Salah rahimahullah terhadap Ibnu Khuzaimah. Apakah beliau memandang juga Ibnu Khuzaimah mutasahil atau tidak? Kalau mutasahil ya paling begini juga sikapnya, turun ke pertengahan, setidaknya hasan. Tapi kalau tidak dipandang mutasahil ya sudah, tashih dari Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah sudah jelas. Kalau begitu hadisnya sahih, baik ada tashih dari yang lain maupun tidak. Jelas sampai sini? Itu pada kitab-kitab yang ishtarata sahih. Adapun muallifuhu yashtaritu as-sahih fi kitabihi. Adapun yang tidak la yashtaritu as-sahih seperti Kutubus Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya tidak mempersyaratkan tashih di dalamnya, maka hadis-hadis itu tidak bisa dikatakan sahih kalau tidak ada yang mentansis. Ya, kita masuk dalam Sunan At-Tirmidzi, kita dapat hadis, atau Sunan Ibnu Majah kita dapat hadis, tidak ada yang mentasih dari kalangan mutaqaddimin, maka menurut Ibnu Salah hadis dalam Sunan Ibnu Majah ini tidak boleh ditasih. Tidak boleh ditasih. Jelas? Nah, dan yang menjadikan Ibnu Salah ini mutawassit dalam perkaranya Al-Hakim hanya karena Al-Hakim mempersyaratkan sihah dengan judul Mustadrak al-Sahihain. Jelas sampai sini? Itu yang menjadikan beliau di sisi lain beliau mutasahil, itulah yang menjadikan beliau, kata beliau, fal aula ayyutawassatu fi amrihi. Nah, wallahu taala alam bisawab.
Nah, berkenaan dengan tasahulnya dikatakan di sini bahwa Al-Hakim ini wasi'ul khatwi fi syartis sahih. Nah, Al-Hakim rahimahullah taala tidak diragukan ya, beliau pakar dalam masalah ini. Mungkin ada yang bertanya, Al-Hakim kan penulis kitab Ma'rifah Ulumil Hadis. Ya. Kitab pertama ya bisa dikatakan sebagai kitab pertama ya yang menulis masail anwa ya ulumil hadis dalam jumlah yang banyak. Kalau sebelumnya kan ada Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi kan, tapi kan lam yastauib. Ya, tidak masailnya masih kurang. Tapi kitab Al-Hakim Ma'rifah Ulumil Hadis ya menunjukkan kemahiran beliau dalam ilmu ini. Kemahiran Al-Hakim dalam ilmu ini. Mungkin ada yang bertanya, Imam sekaliber Al-Hakim, ya, Imam sekaliber beliau salah satu peletak ya dasar-dasar ilmu hadis diriwayatan ya dalam kitabnya Ma'rifah Ulumil Hadis, kok bisa tasahul seperti itu? Kok bisa tasahul seperti itu? Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya? Nah, Syekh Muqbil rahimahullahu taala kita katakan kemarin beliau punya tahqiq khusus, ya, beliau punya tahqiq terhadap Mustadrak Al-Hakim dan bisa dikatakan a'lamun nas fi hadzal asr ya berkenaan dengan Mustadrak Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwasanya tasahulnya Al-Hakim ini dikarenakan beliau menulis Al-Hakim ini di akhir-akhir umur beliau. Di akhir-akhir umur beliau. Di mana kata beliau hasil tatabbu'nya Syekh Muqbil rahimahullahu taala sepertiga pertama dari Mustadrak Al-Hakim itu masih bagus, masih ketat-ketat syarat beliau. Makanya kebanyakan hadis-hadis yang dikritisi oleh Syekh Muqbil rahimahullah dan juga para ulama lain seperti Az-Zahabi yang mengkritisi hadis-hadis Mustadrak Al-Hakim itu kebanyakannya itu dari 2/3 ke belakang. 2/3 ke belakang. Ada kritikan pada hadis-hadis di sepertiga pertama, tapi enggak banyak. Kebanyakannya itu 2/3 terakhir. Nah, maka di sini Syekh Muqbil rahimahullah taala mengambil kesimpulan ya bahwasanya di sepertiga hadis terakhir Al-Hakim rahimahullahu taala, di sepertiga hadis pertama Al-Hakim beliau masih sempat intiqa. Ya, atau saya katakan tadi akhir umur ya, bukan akhir umurnya. Maksudnya begini, Al-Hakim menulis kitab, para ulama kan punya kebiasaan seperti itu. Mereka tulis saja dulu, baru belakangan di intiqa, disaring, direvisi. Karena itulah kadang kita temukan dalam beberapa kitab ada bayal, ada putih, tidak ada di situ sengaja. Ya, nanti pada saat saya balik lagi intiqa saya akan tambahkan. Ya. Kadang rawahu ini hadis riwayat siapa ya? Sudah saya kosongkan saya dulu. Ya. Nanti saya akan tulis, saya akan cek lagi setelah selesai semua. Belum dia intiqa, belum dia cek ulang meninggal. Akhirnya di manuskrip kosong di situ. Bayal. Ya, dikarenakan tidak dicek lagi oleh penulis sebelum beliau meninggal. Nah, kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, demikian yang terjadi pada Al-Hakim zahirnya wallahu alam. Bahwa beliau menulis Mustadrak Al-Hakim sampai selesai. Setelah selesai beliau intiqa. Beliau intiqa. Nah, beliau hanya sempat intiqa sepertiga pertama, kemudian beliau meninggal rahimahullahu taala. Jadi ditulisnya sudah selesai, ya. Kemudian beliau intiqa ketika beliau saring ulang, revisi ulang, ya. Jelas sampai sini karena seperti kita katakan, demikianlah, ya. Kebiasaan para ulama itu tidak pernah menulis kitab satu kali. Tidak pernah menulis kitab satu kali. Ya. Jadi bukan keluar dulu baru nanti datang revisinya, tidak. Mereka revisi memang sebelum dikeluarkan. Ya. Atau Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Mu'jamul Kabir, Tarikh Al-Kabir, itu Tarikh Al-Kabir beliau karang 3 kali. Beliau tulis 3 kali, yakni selesai dicek ulang lagi, ada tambahan, ada pengurangan, selesai dilakukan lagi, diintiqa lagi, ditambahkan, dikurangi, setelah itu baru dikeluarkan At-Tarikh Al-Kabir. Ya. Yang kata Ali ibn Madini rahimahullahu taala kepada khalifah ketika itu, kepada amir ketika itu, ala ya urikum sihra. Inginkah saya tunjukkan kepadamu sihir? Maka dia pun memperlihatkan Tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Maka demikian yang terjadi pada Al-Hakim rahimahullah, beliau selesai dulu semuanya. Ya, setelah itu beliau intiqa. Nah, baru beliau intiqa sepertiganya beliau meninggal rahimahullahu taala, sehingga 2/3 terakhir beliau tidak sempat untuk revisi, untuk intiqa lebih dalam lagi. Jelas sampai sini? Maka inilah yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengapa
terdapat banyak bentuk tasahul. Yani huwa rahimahullahu taala fi nafsihi laisa mutasahilan. Asl. Ya namanya juga cuman sekedar jamak dulu, pokoknya dikumpulkan dulu semuanya yang kira-kira zahiruhu mustadrak ala sahihain. Nah, setelah selesai semuanya baru diintiqakan begitu ya. Itu hal yang lumrah, yang biasa seperti itu. Nah, qadarullah beliau belum sempat intiqa secara keseluruhan, beliau meninggal. Nah, ini setidaknya alasan yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengapa imam sekaliber Al-Hakim bisa banyak tasahul atau wasi'ul khafi dalam tasih dalam mustadraknya. Nah, dan ini merupakan uzur yang sangat baik yang kita sematkan kepada para imam kita. Nah, tsumma qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya mengomentari kalamnya Ibnu Shalah yang menyatakan bahwa Mustadrak Al-Hakim Al-Hakim mutasahil. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qultu fi hadzal kitab anwa'un minal hadithi katsirah fihi sahihul mustadrak wa huwa qalil wa fihi sahihun qad kharrajahu al-Bukhari wa Muslimun aw ahaduhuma wa lam ya'lam bihi al-Hakim wa fihi al-hasan wal dha'if wal mawdu'u aidan wa qad ikhtasarahu Shaykhuna al-Hafiz Abu Abdullah al-Dhahabi wa bayyana hadha kullahu wa jama'a minhu juz'an kabira mimma waqa'a fihi min al-mawdu'at wa dhalika yuqaribu 100 haditsin wallahu a'lam. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di sini beliau mendukung pernyataan Al-Hakim, pernyataan Ibnu Shalah. Kali ini beliau tidak intiqad ya, beliau mendukung pernyataan Ibnu Shalah. Kata beliau, kitab ini yakni Mustadrak Al-Hakim, di dalamnya terdapat beberapa atau banyak varian hadis di dalamnya. Ada yang sahih, as-sahih al-mustadrak, yakni memang betul sahih dan ini layak dijadikan istidrak kepada Bukhari dan Muslim. Tapi jumlahnya kata beliau wa huwa qalil, sedikit. Sedikit. Kemudian wa fihi sahihun. Dan ini kita sudah sebutkan kemarin ya. Yang qalil ini kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kemarin berapa? Jumlah hadis dalam Mustadrak Al-Hakim sekitar 6.000-an hadis secara berulang. Yang sahih Al-Mustadrak cuma 1.000-an. Itu pun secara berulang. Jadi qalil, sangat sedikit yang memang betul layak disematkan padanya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Qalil jumlahnya. Ya, kata Ibnu Hajar disebutkan itu kurang lebih 1/6-nya. Itu pun bil mukarrar, berulang hadisnya. Baik, Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan ya, tanpa mukarrar itu tidak lebih dari 1/3. Tanpa mukarrar ya, tidak lebih dari 1/3. Nah, ini menunjukkan itu jumlah yang sedikit. Kemudian kata beliau, di dalam Mustadrak Al-Hakim juga ada hadis sahih, namun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau riwayat Bukhari saja atau Muslim saja, tapi Al-Hakim tidak mengetahuinya. Nah, ini kekeliruan yang lain atau kekeliruan yang pertama yang terdapat dalam Mustadrak Al-Hakim. Ini kemarin kan sudah sempat kita singgung ya, beberapa bentuk kekeliruan beliau dalam masalah syartus sahih ya. Karena beliau menghukumi syartus sahih hanya sekedar rawi-rawinya Bukhari Muslim saja, tanpa melihat kaifiat keduanya dalam meriwayatkan hadis, yakni silsilah rawinya. Belum lagi beliau menganggap ini sahih ala syartis sahihain, padahal rawinya dhaif. Imma dhaif tidak terdapat dalam Bukhari Muslim, atau dia dhaif dan terdapat dalam Bukhari Muslim, tapi dia hanya syawahid wal mutabaat dalam Muslim masalah. Tapi dianggap sebagai rawi Muslim, padahal tidak. Seperti misalnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Muhammad bin Ishaq bin Yasar dalam Sahih Muslim itu tahu ya, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, beliau Sahibul Maghazi ya, Sahibul Maghazi yang kitabnya diringkas oleh Ibnu Hisham menjadi Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini adalah ringkasan dari kitab Al-Maghazi-nya siapa? Muhammad bin Ishaq bin Yasar ya, Al-Madani rahimahullahu taala. Beliau ini ada hadis dalam riwayat Muslim. Nah, Al-Hakim mensifati sebuah sanad ala syarti Muslim ketika semua sanadnya atau rawi-rawinya Muslim, termasuk di dalamnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Padahal dalam Sahih Muslim, Imam Muslim hanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar cuma belasan hadis. Itu menunjukkan beliau tidak menjadikan Muhammad bin Ishaq ini sebagai umdah. Maka tidak layak Muhammad bin Ishaq ini dikatakan rawi Muslim atau ala syarti Muslim. Tidak dinamakan demikian. Oke, dia rawi Muslim, yakni Muslim meriwayatkan darinya. Tapi kalau dikatakan syarti Muslim, padahal beliau hanya meriwayatkan sekitar belasan hadis darinya, ini tidak benar kalau dikatakan seperti itu. Maka harus dibedakan antara rawi Muslim sama syartu Muslim. Rawi Muslim, yakni yang penting Imam Muslim meriwayatkan darinya.
ya. Ataupun kalau mau diitlakkan lebih ketat, rawi Muslim artinya adalah rawi yang Muslim meriwayatkan darinya, meriwayatkan dari jalannya dan Muslim menjadikannya sebagai umdah, bukan sekedar mutabaat saja. Adapun yang mutabaat, kalau mau diitlakkan penamaan rawi Muslim dalam bentuk yang yakni idealnya, maka enggak seperti itu. Walaupun dia masuk dalam keumuman kalimat rawi Muslim, yakni dalam artian Muslim meriwayatkan darinya, oke. Ya, tapi untuk dikatakan ini syartu Muslim, tidak demikian, karena Muslim hanya meriwayatkan belasan hadis dari jalur Muhammad bin Sa'd bin Yasar ini. Jelas sampai sini? Nah, maka ini sebagian kekeliruan kekeliruan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak sudah kita singgung sebelumnya ya. Nah, di sini ada tambahan kekeliruan. Kata beliau, ternyata dalam Sahih Bukhari, dalam Mustadrak Al-Hakim ada banyak hadis-hadis sahih yang ternyata riwayat Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja, tapi lam ya'lam bihil Al-Hakim. Al-Hakim tidak mengetahuinya. Al-Hakim tidak mengetahuinya. Nah, alasannya seperti kita katakan tadi. Alasannya kita katakan tadi, imma tadi ya. Dari awal beliau hanya sekedar mengumpulkan, belum mengecek, belum dicek apakah ini betul-betul Bukhari Muslim tidak keluarkan dan semacamnya. Imma alasannya seperti itu. Wa imma mungkin hadis tersebut tidak terdapat dalam nuskhah Sahih Bukhari yang beliau pegang. Bisa jadi juga seperti itu. Artinya ihtimal-ihtimal seperti itu. Selama memungkinkan maka kita arahkan kepada imam kita, ya, mimbab husnuzon kepada mereka tentunya. Ya, karena kita tahu ya nuskhah Sahih Bukhari kan ya ada beberapa, ya, di mana nuskhah yang paling lengkap dari Sahih Bukhari adalah nuskhahnya siapa? Muhammad bin Yusuf atau Abdullah bin Yusuf Al-Firabri. Ya, ini nuskhah yang paling lengkap. Nah, ada yang lain ya yang meriwayatkan dari Al-Bukhari, dari Sahih Bukhari, tapi seperti An-Nasafi rahimahullahu taala, tapi nuskhah beliau lebih kurang ya, jumlah hadisnya lebih sedikit. Nah, ini bisa jadi alasan mengapa Al-Hakim tidak mengetahui hadis itu dalam Bukhari dan Muslim, kemudian beliau tuangkan atau sebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim, padahal ada dalam Bukhari Muslim. Kemudian wa fihi al-hasan wa dhaif wal maudhu. Kemudian di dalam Mustadrak ada hadis hasan, hadis dhaif, bahkan hadis maudhu, hadis palsu. Nah, berapa hadis palsunya? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, guru kami yakni Abu Abdillah Az-Zahabi, beliau sudah mengikhtisar, meringkas kitab Mustadrak Al-Hakim ini. Wa bayyana hadza kullah. Beliau sudah jelaskan, beliau sudah Sudah jelaskan ini sahih, ini dhaif, ini hasan, ini maudhu dan semacamnya. Ya, beliau sudah jelaskan semuanya. Wa jama'a minhu juz'an kabira, dan beliau menghimpun di dalamnya menjadi satu juz besar. Satu juz besar, yakni bukan satu juz kecil. Ya. Mimma waqa'a fihi minal mawdu'at. Ya. Menghimpun satu juz besar berisi hadis-hadis maudhu, dan itu jumlahnya melebihi 100. Mendekati 100. Mendekati 100. Baik. Wallahu alam. Nah, sudah kita sebutkan kemarin ya, bahwa di antara ulama yang memandang adanya hadis-hadis maudhu dalam Mustadrak Al-Hakim adalah Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang juga kemudian didukung oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, bahkan beliau menulis kitab khusus dalam masalah itu, ya. Al-Iraqi ya menulis kitab khusus dalam masalah ini, menjelaskan atau menyebutkan hadis-hadis dhaif maudhu dalam Musnad, itu Musnad Ahmad ya, Iya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, hasil pengumpulan Az-Zahabi terhadap hadis-hadis maudhu dalam Mustadrak Al-Hakim itu mencapai mendekati 100 hadis. Dan kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dari hasil penelusuran beliau ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Hakim itu jumlahnya hampir 100, ini juga masih sedikit. Ini juga jumlahnya masih sedikit. Kalau mau ditetabbuk lebih dalam lagi, maka niscaya jumlahnya lebih banyak, kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, niscaya kalau mau ditetabbuk lebih dalam lagi, maka jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Ya, wallahu alam bissawab. 6. Ala kulli hal, ya, dengan keadaan yang demikian, ya, dengan keadaan seperti ini, tentunya tetap kita tawassut dengan keadaan al-mustadrak, ya. Tidak boleh seorang itu gulu, ya. Sebagaimana dinukil oleh sebagian ulama, ada yang terlalu meremehkan hasil amalan dari Al-Hakim rahimahullahu taala.
ya, sampai-sampai dia mengatakan tidak ada satupun hadis sahih, ya, tidak ada satupun hadis sahih tidak ada satupun hadis sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dalam Mustadrak Al-Hakim. Ya, ini terlalu meremehkan Al-Hakim rahimahullahu taala. Sampai-sampai masa satu judul kitab Mustadrak Al-Sahihain terus semua isinya tidak ada sama sekali yang sesuai dengan judulnya. Ini kan kelewatan. Ya, jelas sampai sini ya. Dan ini kalam seperti ini taib disebutkan di bawah situ ya, di oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Ya, sebagian mengatakan annahu lam yara fihi hadisan ala syarti syaikhain. Sebagian ada yang menyatakan saya tidak melihat ada hadis sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dalam Mustadrak sama sekali. Ya, Az-Zahabi mengomentari kalam ini, kata beliau hadza israfun wa ghulu. Ini israf dan ghulu, terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Jelas sampai sini? Ya, kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, hadza ghuluun wa israf. Ya, ini kalamnya Az-Zahabi. Wa illa fa fil mustadraki jumlatun wafiratun ala syartihima wa jumlatun katsiratun ala syarti ahadihima wa huwa qadrun nisfi fihi wa fihi nahwu rubu' mimma sahha sanduhu aw hasan wa fihi ba'dul ilali wa baqihi al manakir wal wahiyat wa fi ba'dihha mawdu'at wa qad afradtuha fil juz'. Ini ya, ini kalam Az-Zahabi yang dibahasakan tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di atas. Nah, dan Az-Zahabi di sini mengisyaratkan mengisyaratkan bantahan ini kepada Abu Sa'id Al-Malini. Abu Sa'id Al-Malini. Di mana Abu Sa'id Al-Malini mengatakan, "Tala'tul Mustadrak ala Sahihain alladhi sannafahu al-Hakim min awwalihi ila akhirih falam ara fihi hadisan ala syartihima." Ini kalamnya Abu Sa'id Al-Malini rahimahullahu taala. Katanya saya sudah ittila melihat semua hadis dalam Mustadrak karya Al-Hakim dari awal sampai akhir dan saya tidak temukan satupun hadis sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini kata Abu Sa'id Al-Malini, dan Al-Hafidz Az-Zahabi menyanggah kalam beliau. Sahih ya, artinya kalau dikatakan yang sahih ala syartihima atau syarti ahadihima qalil, oke, itu kita terima. Namun kalau dikatakan tidak ada sama sekali, nah ini tidak diragukan kalamnya Al-Hafidz Az-Zahabi, ini israfun wa ghulu. Baik, kemudian berkenaan dengan ikhtisar Az-Zahabi, ini juga penting. Ikhtisar Az-Zahabi, di mana beliau rahimahullahu taala, atau di antara apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan ikhtisarnya Az-Zahabi, di mana Az-Zahabi mengikhtisar riwayat Al-Hakim, tidak hanya melakukan ikhtisar tapi juga mentansis. Mentansis. Nah, beliau mentashih, ada yang beliau tashih, ada yang beliau tadhif dengan semua bentuk tadhif dari mungkar, kemudian maudhu, wahi dan semacamnya yang disebutkan tadi. Ya, ada yang sahih beliau tansis dengan sahih, dan ada hadis yang beliau tansis dengan hasan, dan ada yang maskutun fihi, ada yang beliau diamkan. Nah, maka di sini para ulama berbeda, mutaakhirin ya, berbeda pandangan mengenai sukutnya Az-Zahabi terhadap hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim ini. Ketika ada hadis yang beliau yang maskut inda Az-Zahabi, beliau diamkan, beliau tidak tasih dan tidak pula tadhif. Bagaimana menyikapi sukutnya Az-Zahabi? Apakah kita nilai ini sebagai tashih atau nilai sebagai tadhif? Jelas sampai sini? Sebagian ahlul ilm menyatakan bahwasanya sukutnya Az-Zahabi itu muwafaqatan lah, jadi muwafaqatan lil Hakim. Ketika Az-Zahabi sukut terhadap sebuah hadis, itu adalah tashih kepada sebuah hadis. Yani dia setuju dengan hukumnya siapa? Al-Hakim. Kenapa katanya? Karena Al-Hakim sudah jelas Mustadrak ala Sahihain, sehingga menurut Al-Hakim semuanya sahih. Bila sampai sini semuanya apa? Sahih. Nah, apa-apa yang tidak disetujui oleh beliau, ini hasan, ini dhaif, beliau tansis. Mungkin juga beliau tansis sahih dan semacamnya. Namun ketika Az-Zahabi mendiamkan, kata sebagian ahli ilm, ketika Az-Zahabi mendiamkan, itu berarti beliau setuju dengan asal peletakan buku ini, yakni Mustadrak ala Sahihain. Dan inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama di kalangan mutaakhirin, ya, di kalangan muasirin seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau beramal dengan sukutnya, atau beliau menyatakan bahwa sukutnya Az-Zahabi itu tasihun lahu, ya, lil hadis. Jelas sampai sini? Makanya ini yang harus diperhatikan. Ya, ini yang harus diperhatikan istilahnya. Nah, maka kadang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan
wa sakata alaihi adz-Dzahabi. Maksudnya mentasih. Ya, yakni sahahu adz-Dzahabi. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ya, as-sakit la yunsabu ilaihi al-kalam. Orang yang diam tidak bisa dinisbatkan padanya suatu pendapat. Tidak sampai sini. Ya, as-sukut itu ya sukut, ya sukut. Ya, sukut maskut didiamkan. Tidak boleh kita katakan az-Dzahabi mentasih, tidak boleh juga kita katakan mentadhif hanya ketika dia sukut, ketika dia diam. Jelas sampai sini? Nah, dan ini yang di kalangan muasirin ini yang dipilih oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan ini salah satu alasan juga mengapa terjadi salah satu sebab kecil saja kadang terjadi khilaf di antara dua imam besar ini di kalangan muasirin, terjadi perbedaan dalam menghukumi, yakni dalam menyikapi kalam sukutnya Az-Dzahabi, mereka berbeda pandangan. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ala kulli hal, yang penting untuk kita ketahui di sini begini. Kalau kita mendapati dari kalangan mutaakhirin, terkhusus setelah zamannya Az-Dzahabi sampai di masa kita ini, ketika kita membaca buku takhrij kemudian dia katakan sahahahu Az-Dzahabi, ditasih oleh Az-Dzahabi, ya, maka kita butuh merujuk ke kitab aslinya. Apakah betul-betul Az-Dzahabi mengatakan sahih, ataukah Az-Dzahabi cuman sakata sukut, tidak komentar, sehingga penulis berarti mengambil mazhab yang pertama, yang menilai sukutnya Az-Dzahabi itu tasihun lahu. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Dan selama al-bahis, seorang yang membahas itu, selama dia masih punya jalan menuju kepada referensi primer, maka tidak selayaknya dia mengambil pembahasan dari referensi sekunder. Ya, istilahnya kan buku-buku takhrij ini kan referensi sekunder bagi kita. Selama referensi buku takhrij ini masih ada, ya kita merujuk langsung ke referensi asalnya. Ya, nah, taib Allahu taala alam bisawab. Nah, ini akhir dari penjelasan berkenaan dengan Al-Mustadrak Al-Hakim. Nah, berikutnya Al-Muwatta. Ini juga butuh pembahasan sedikit. Fawaid ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kitab-kitab ini masya Allah memang tidak berpengaruh signifikan tentunya, bahkan tidak berpengaruh secara langsung dengan masalah makbul dan mardud, tapi mengetahui manhajiyah penulis kitab, bagaimana maudhu'nya dia, bagaimana ini sangat membantu seorang thalib dalam membaca kitab-kitab tersebut. Maka di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan sebelumnya tentunya Ibnu Salah menggambarkan kepada kita gambaran global tentang buku-buku induk ini. Ini referensi induk pencari hadis. Ya. Lihat ya, pencari hadis. As-Sahihain. Ya, dilengkapi dengan Ashabus Sunan. Kemudian Musnad Ahmad, kemudian Mustadrak Al-Hakim, kemudian Al-Ma'ajim At-Tabrani, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la. Nah, kemudian Kitabul Mukhtarah. Ini selayaknya ya. Apalagi ya, ini selayaknya menjadi masuk dalam checklist seorang penuntut ilmu untuk minimal membacanya sekali seumur hidup. Ya. Seorang talibul ilm ya, yang di zaman dahulu dikatakan talibul hadis. Di zaman dahulu talibul ilm dinamakan talibul hadis. Dikatakan talibul hadis dalam keadaan tidak pernah mengkhatamkan Bukhari dan Muslim. Ini musibah. Ya, sampai sini ini musibah. Ketika seorang talibul ilm, talibus sunnah, kemudian tidak pernah mengkhatamkan buku-buku sunnah, hatta walaupun sekedar membacanya, belum pernah sama sekali. Nah, maka ini aib yang besar. Ya, tidak selayaknya seorang itu menisbatkan kepada buku-buku sunnah seperti ini dalam keadaan dia belum pernah mengkhatamkannya. Maka hendaknya dia punya list yang harus dia kerjakan dalam proses menuntut ilmu adalah setidaknya ya, karena wallahi kitab-kitab ini sekedar antum baca sekedar lewat tanpa ta'liq, tanpa syarah, apalagi sekedar antum lewat baca ya, tentunya kalau sudah tahu terjemahannya minimal ya. Ya, kalau tidak tahu terjemahannya juga ya belajar terjemahan dulu lah, tahu dulu terjemahannya. Jangan langsung baca saja. Minimal sudah tahu terjemahan, sekedar lewat saja dia akan mendapati ilmu tambahan yang banyak. Dia bisa bukukan sebagaimana dilakukan oleh para imam kita, para ulama kita. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, siapa lagi Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Aqil rahimahullah taala. Mereka punya, kalau di sebagian kitab mungkin sudah ada yang pernah lihat,
Mereka punya catatan fawaid dari membaca sebuah kitab. Ini sekedar membaca. Sekedar apa? Membaca. Ya, walaupun tentunya kadar kita jauh tentunya dengan referensi ilmu yang kita miliki itu, kita akan kurang mengambil fawaid karena semakin banyak panah yang kita bawa, semakin banyak buruan yang bisa kita dapat dari sebuah buku. Kalau panah kita juga kurang, ya kita cuma dapat sedikit, tapi tetap itu merupakan hasil buruan. Ya, maka seorang sekedar lewat pada kitab-kitab ini membaca, ya dia akan mendapati fawaid yang banyak yang dia belum pernah dengar sebelumnya. Semakin seiring dengan bertambahnya ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat yang dia miliki, kemudian dia baca ulang lagi, dia akan mendapatkan faedah tambahan yang dia belum dapatkan sebelumnya. Maka setiap orang selama dia tahu terjemahan kitab kutubus sunnah ini, sekedar dia membacanya, maka setiap orang akan mendapatkan faedah di dalamnya berbeda-beda tergantung dengan dasar keilmuan yang dia miliki. Ya, tergantung dengan dasar keilmuan yang dia miliki. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini hendaknya menjadi suatu kebiasaan. Ya. Jangan cuma ditulis di diarinya, hobinya membaca ya. Ya, hobi membaca, tapi seperti itu. Nah, jadi hendaknya seorang talibul ilm memiliki waktu tersendiri setiap hari. Enggak usah banyak-banyak, 15 menit. Ya, yang kira-kira dia bisa komitmen saja. Kalau dia cuma punya 10 menit, ya sudah 10 menit. Yang penting komitmen tiap hari selesaikan baca satu kitab. Ya, baca satu kitab. Ya. Jelas sampai sini karena ini tadi. Insyaallah tidaklah ada kitab yang dibaca kecuali ada faedah di situ dan dia kumpulkan dalam daftar dia, dalam kurrosa dia kumpulkan fawaid yang didapatkan dalam kitab ini. Ya, nanti setahun ke depan dia baca ulang buku itu, dia pasti akan menambahkan fawaid yang banyak yang dia belum dapatkan ketika membaca buku itu tahun lalu. Karena demikian, kitab-kitab para ulama demikian sifatnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah taala nuhasil godan biidznillah taala. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Taib afwan, ana enggak lihat ada pertanyaan. Sebentar. Taib ini ada pertanyaan. Jika demikian keadaan al-Mustadrak al-Hakim, yakni ada beberapa hal yang dipertimbangkan dan dianggap masalah yang perlu diperbaiki dalam karya beliau, bahkan ada yang sampai mengomentari berlebihan. Jika demikian, maka apakah yang menjadi alasan atau hal yang menjadikannya sebagai kitab yang dikenali dan fenomenal pula hingga saat ini? Taib. Alasannya jelas, karena dia punya hubungan dengan as-sahihain. Ya, jelas sampai sini? Karena dia punya hubungan dengan as-sahihain. Artinya begini, antum bisa bayangkan di zamannya Al-Hakim rahimahullah. Ini kitab Bukhari dan Muslim, ya. Ini kitab Bukhari dan Muslim. Kita bisa bayangkan ya gimana kedudukannya di masa itu. Tiba-tiba ada orang nulis istidrak kepada sahihain. Ya. Ya sudah, tentunya jadi sasaran pembelajaran. Orang penasaran, dibahas, dibacakan di majelis, di ini dan seterusnya, sehingga menjadi masyhur. Menjadi apa? Masyhur. Jelas sampai sini? Nah, jadi kemasyhuran sebuah kitab tidak menunjukkan isinya bagus semua. Anggaplah misalnya kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi. Kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi semua isinya hadis-hadis maudhu, ya. Misalnya hadis palsu menurut Ibnu Jauzi, masyhur. Nah, jadi kadar kemasyhuran itu syai', tapi isinya juga adalah syai'un akhar. Maksudnya dari sisi kandungannya ya. Nah, jelas sampai sini, dan ini diantara berkah kitab ini. Artinya ketika dia berhubungan dengan Bukhari Muslim, dia pun ikut terkenal sebagaimana terkenalnya Bukhari dan Muslim, walaupun seperti tadi kandungannya. Nah, dan ingat hadis-hadis dhaif dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, tetap bukan enggak terpakai juga. Ya, kita bisa jadikan syawahid wal mutaba'at dan semacamnya. Ya, yang tidak dipakai ya mungkar ya maudhu. Mungkar maudhu.
ya, atau yang dhaif dan yang wahih dan seterusnya. Tapi hadis-hadis dhaif dalam Mustadrak Al-Hakim yang dhaifnya yasir, ini masih bisa dijadikan sebagai syawahid wal mutabaat. Wallahu a'lam. Nah, saya kira cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.